Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa besar di malam jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sangat menakjubkan. Malam kelahiran Nabi Muhammad adalah malam penuh rahmat bagi seluruh alam seisinya. Di samping itu pula banyak bermunculan tragedi dan peristiwa menakjubkan serta menyeramkan juga. Pada malam hari jelang Rasulullah lahir ke alam dunia, tersenyumlah bahagia seluruh alam. Langit nampak cerah dan tidak menunjukkan tanda-tanda mendung. Di malam itu ibunda Rasulullah Siti Aminah menangis sedih karena beliau tinggal seorang diri tanpa ada orang yang menemani. Waktu itu Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, sedang pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitullah atau Ka'bah, sehingga tidak ada yang menemani Siti Aminah. Kemudian Allah melihat kesedihan ibunda Nabi tersebut. Lalu Allah mengirimkan para wanita-wanita mulia untuk menemani malam persalinan Siti Aminah. Wanita-wanita tersebut adalah Siti Maryam, Siti Asyiyah, Siti Hawa, dan Siti Sarah. Siti Aminah ditemani keempat wanita tersebut saat melahirkan Rasulullah SAW. Usai melahirkan sang Rasul, sesaat kemudian terjadilah peristiwa aneh yang menakjubkan. Pada malam itu arsy bergetar sangat kencang dan super hebat. Langit-langit di angkasa dipenuhi semerbak cahaya yang sangat terang benderang. Inilah tanda-tanda alam semesta benar-benar bahagia menyambut kelahiran Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW. Di waktu itu juga terjadi peristiwa aneh di kota suci Mekah. Peristiwa dahsyat ini menimpa Baitullah atau Ka'bah. Kondisi Ka'bah waktu itu mengalami guncangan yang berturut-turut. Bangunan Ka'bah bergetar selama 3 hari karena begitu bahagia menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena guncangan Ka'bah yang cukup kuat, maka membuat patung-patung berhala di sekitarnya berjatuhan pecah dan hancur. Kejadian tragis dan menakutkan juga menimpa orang-orang kafir ketika kelahiran sang Nabi. Di antaranya banyak gereja di negeri Buhairah yang roboh dan hancur. Api-api Tuhan sesembahan orang kafir Majusi juga akhirnya mati dan padam seketika. Hal ini membuat mereka syok karena Tuhan yang mereka sembah telah lenyap dan kabur entah kemana. Selain itu, istana kerajaan Kisra juga hancur karena guncangan gempa yang sangat dahsyat. Kejadian aneh lainnya tidak hanya dialami manusia saja, tetapi juga dialami bangsa jin. Waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin tidak bisa mengintip dan mencuri informasi dari langit. Hal ini sungguh aneh, padahal selama ini mereka biasa dan leluasa bisa mencari dan mencuri berita serta informasi terupdate dari langit. Namun ketika hari kelahiran sang Nabi, program liputan mereka akhirnya rusak dan gagal total. Padahal mereka dari komunitas dukun dan tukang sihir sudah menanti-nanti. Sejak saat itu, memang penjagaan langit benar-benar sangat ketat. Para malaikat diutus Allah untuk memperketat penjagaan langit dari penyusup-penyusup makhluk laknat, di mana ketika ada jin dan setan hendak mencuri informasi dari langit, maka para jin setan itu akan langsung diserang menggunakan panah-panah api yang sangat panas. Hal ini memang untuk membentengi dan mengamankan data informasi yang ada di langit. Kemudian ketika para jin, setan ditolak dan diusir dari langit, maka mereka lalu berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada komandan mereka, yaitu Iblis laknatullah. Mendengar keluhan rakyatnya, kemudian Iblis memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tahu tentang kondisi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mereka lalu keliling dari bumi barat hingga timur. Kemudian akhirnya mereka mengetahui sebabnya, yaitu adanya bayi yang baru saja lahir di kota Mekah. Bayi itu sungguh istimewa karena dikelilingi para malaikat. Dari tubuh bayi itu mengeluarkan seberkas cahaya terang yang memancar hingga ke langit. Para malaikat juga beriringan memberi salam kepada si bayi yang kelak akan memimpin umat. Kemudian info ini disampaikan kepada komandan setan. Iblis sangat syok dan stres setelah mendengar kabar itu. Pasalnya telah lahirlah sang Rasul mulia yang kelak akan menambah dan membuat rahmat manusia berlimpah. Inilah penyebabnya
Inilah biang kerok sebab jin dan setan dilarang memasuki langit. Inilah yang menjadi mereka dihalang-halangi mencuri informasi dari langit. Rasulullah lahir juga dengan disambut oleh kawanan burung-burung yang elok dan bercahaya. Cahaya dari burung ini mampu menerangi ruangan yang berada di rumah Siti Aminah. Burung-burung ini juga memberi salam kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal menarik lainnya saat Rasulullah lahir adalah kondisi beliau yang sudah berkhitan atau sunat. Tentu ini adalah keajaiban yang tidak pernah dialami dan terjadi pada bayi-bayi lainnya selama ini. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau langsung berstatus menjadi anak yatim. Pasalnya sang ayah sudah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa bayinya, ibunda Nabi mengasuhnya kepada Siti Halimah untuk disusui. Dan di waktu itu pula terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Ketika Siti Halimah membuka kain penutup Nabi, subhanallah, terpancarlah cahaya indah dari wajah bayi Rasulullah itu. Hal ini membuat Siti Halimah kagum, karena baru pertama kali mendapatkan bayi yang super canggih dan luar biasa. Saat Siti Halimah menyusui sang Nabi, air susunya mengalir dengan deras. Kebahagiaan dan keberkahan banyak berdatangan ketika mengasuh Rasulullah. Di antara unta kurus yang mereka tumpangi saat itu juga menjadi gemuk, semangat, dan kuat saat melakukan perjalanan. Hal ini sungguh aneh bila dibandingkan masa sebelum Siti Halimah mengasuh Rasulullah SAW. Itulah sejengkal kisah tentang malam menjelang kelahiran Nabi dan setetes sejarah peristiwa dahsyat yang mengiringi lahirnya Rasulullah SAW di bulan Maulid ini. Hendaknya kita selalu mengenang akan perjuangan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Hal yang terpenting adalah mari kita selalu membiasakan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa dan mampu meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW dengan berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Semoga kita tergolong umat Rasulullah SAW yang kelak akan memperoleh syafaat pertolongan Rasulullah di akhirat kelak. Dan semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.